Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanginta Rizkyadi dengan NRP 5026201051. Saya dari kelas RBDA. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait bahasan dan visualisasi user persona RBD bisnis saya. Oke, untuk yang pertama ada ini outputnya yaitu user persona. Di next. Oke, jadi berikut adalah nama user persona yang menjadi target sebagai customer saya. Jadi orang ini yang sedang membutuhkan jasa ketik online untuk platform buat portofolio lamaran kerja. Dalam waktu sehari langsung jadi dan tugas kerja yang hasilnya ketikan. Itu bisa berupa artikel, membuat sebuah cerita pendek, dan lain-lain. Oke, di sini ada dimensi rasional, di mana user lupa bahwa dirinya sedang membutuhkan jasa ketik untuk membantu membuat portofolio dalam dunia kerja. Untuk yang kedua, ada user membutuhkan platform mengerjakan tugas dengan menggunakan Excel dan Word. Lalu selanjutnya ada dimensi sosial, di mana user sudah sempat mencoba untuk membuat portofolio sendiri, namun kesusahan. Karena ada beberapa part yang masih dibingungkan untuk mengisinya seperti apa. Jadi jadi itu sebabnya mengapa customer ini eh, memilih untuk menggunakan jasa ketik ini. Lalu selanjutnya ada user sebelumnya sudah mencoba membuat suatu artikel tetapi tidak dalam waktu yang cepat. Lalu ada dimensi emosional, di mana user masih ragu untuk menggunakan hasil jasa ketik ini melalui online karena takut tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang diminta. Lalu, user merasa tidak yakin bahwa menggunakan jasa ketik ini akan membantu membuat suatu portofolio dalam melamar kerja itu dapat diterima pada saat itu juga. Dan atau pada saat sudah membuat portofolio ini dari melalui jasa ketik ini malah justru eh, tidak diterima seperti itu. Lalu selanjutnya prioritas yang paling ditakuti, yaitu user takut jika menggunakan jasa ketik ini secara online, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan dan tidak dipastikan diselesaikan dalam satu hari. Lalu untuk motivasi personanya, yang pertama menghasilkan portofolio untuk melamar kerja. Yang kedua, hasil mengetik melalui platform Word membuat suatu artikel antara 300 sampai 400 kata dengan tema bebas. Lalu ini pertimbangan penting user persona dalam membeli solusi. Yang pertama adalah sangat ingin mendapatkan hasil portofolio. Yang kedua, sangat ingin mendapatkan hasil jasa ini membuat artikel. Yang ketiga, dari hasil jasa ini dalam membuat portofolio membuahkan sebuah hasil bahwa diterimanya di tempat kerja tersebut. Lalu selanjutnya, sasaran apa yang user persona tuju, termasuk di mana dia berkumpul dengan orang-orang yang setujuan. Nah, jawabannya itu sasaran yang dituju oleh user persona adalah dapat menghasilkan portofolio dan juga artikel yang digunakan untuk bidangnya masing-masing. Orang yang setujuan sama Mbak Anissa ini adalah orang yang juga memiliki kendala ingin dibantukan untuk mengetik sesuai dengan job desk yang diminta dengan kurun waktu yang secepatnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah user persona sekunder perlu ditambahkan untuk jasa ketik ini? Kalau menurut saya sih mungkin saja masih bisa ditambahkan karena jasa ketik online ini untuk mengembangkan sumber jasa ketik atau menambah skill dalam mengetik secara sukarela dengan mendapatkan keuntungan. Nah, dari situ mungkin bisa ditambahkan user persona sekunder yang mungkin keinginan yang diminta akan ada tambahan atau berbeda dari customer sebelumnya atau user yang lain seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Itu mengenai penjelasan visualisasi dari bisnis tim saya akan kembangkan.
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.